Yang membatalkan puasa harus tahu. Ini hiburan juga, kami ingatkan, saya ingin belajarkan fikih yang ringan. Ada 9 hal yang membatalkan puasa. Pengen ada 9 hal yang membatalkan puasa, ada 9 orang yang boleh berbuka puasa. Yang pertama adalah yang membatalkan puasa. Ini adalah memang untuk anak SLB, jadi Anda pun insya Allah langsung hafal, langsung Anda merekam, gak usah pusing. Yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Pertama lubang mulut, yang kedua lubang hidung, perhatikan, yang ketiga lubang telinga, yang keempat mohon maaf lubang buang air kecil, yang kelima adalah lubang buang air besar. Kita rinci satu demi satu. Ini fikih. Yang dimaksud memasukkan ke lubang mulut adalah nelennya. Nelen. Selagi tidak ditelan tidak batal. Misalnya ibu-ibu iseng langsung masukkan es krim ke mulutnya, lep, batal enggak? Tidak batal, asalkan jangan ditelan, ibu. Ini harus dipahami. Asalkan tidak ditelan. Kadang-kadang ada pertanyaan, pernah kita ngisi di ikatan dokter di mana waktu itu. Tiba-tiba ada seorang dokter gigi. Buya, gimana hukumnya mencabut gigi di siang hari bulan Ramadan? Apakah membatalkan puasa? Ya tidak dong, asalkan gigi jangan ditelan. Sama darahnya juga jangan ditelan, cabutkan keluar. Kenapa? Ada lagi, apakah membatalkan sikat gigi di siang hari bulan Ramadan? Jawabannya sama, asalkan sikat giginya jangan dan sudah. Mengatakan ini kadang-kadang memang tidak batalkan kalau hanya masuk ke mulut. Yang batal ditelan. Makanya kalau berwudu tetap disunahkan berkumur. Anda kalau wudu tetap sunnah berkumur ya. Asalkan setelah kumur dibuang. Dan membuangnya harus 100%. Nggak boleh ada di korup sedikit. Nggak boleh, batal. Nah ini perlu kami sampaikan. Setelah Anda membuang dengan keyakinan, ada dingin-dinginnya dimaafkan. Makanya jangan ludah setelah itu. Jangan, ya ini kan biasanya begitu kan. Karena mulut kulit kena air jadi dingin. Perasaannya ada air terus. Tidak nyaman dilihat tetangga, kurang cantik. Paham ya? Ini sengaja kami tekankan. Jangan kena was-was lagi. Namanya mulut kalau kena air pasti ada sisa dingin. Selagi Anda telah melepeh. Melepeh ya? Bahasa sudah tuh. Melepeh, bahasa Jawa juga. Melepeh full 100%. Sisa dinginnya dimaafkan kalaupun ada. Jelas? Jadi nggak usah pakai ngeludah-ngeludah berkali-kali, nggak usah. Selesai, ini ilmunya. Paham? Nelen. Langsung paham kan? Paham. Langsung pulang, nggak perhatian. Wah, paham. Yang penting tidak ditelan. Mau pamer ke suaminya. Tak taunya suaminya tanya, yang hukumnya nelan ludah gimana? Makanya kalau ngaji yang benar jangan dipotong-potong. Bingung. Kayak batal, kayak enggak. Oh, ini kacau. Batal, kayak enggak. Ini gimana? Tuh harus jelas dong. Sebab kalau kayak batal berarti kayak enggak. Terus gimana? Akhirnya ada ibu-ibu, ada enggak kira-kira? Jam 9 sudah kehausan karena ngeludah terus. Karena enggak punya ilmu. Sekarang Buya jelaskan. Nelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Tapi ada syaratnya. Yang pertama adalah ludahnya sendiri. Saya itu kalau yang tertawa ini kayaknya saya menganggap Anda ini orang kolot kaku. Memang Anda bayangin ngambil ludah yang ada di meja begitu? Ya nggak kira lah. Cuman ada dibayangkan adalah ludah siapa? Mungkin suami istri lagi bahasa tuker ludah batal. Itu loh kalau bikin contoh yang enak. Ludah Anda ini jorok banget sih sampai ketawa tadi. Memang model-model Anda ini gimana? Dibayangin ludah di meja langsung dijilat. Astagfirullah. Ente nih bukan ada karena perciuman kan tidak membatalkan. Tapi kalau sudah tertukar ludahnya
Berarti nelen ludahnya orang. Itu jangan yang jorok-jorok. Pertama ludahnya sendiri. Nih, kalau saya puasa begini, nggak batal ludah saya sendiri. Yang kedua adalah ludah masih di mulutnya sendiri. Kalau ada seorang ibu-ibu yang iseng dari pagi sampai siang nyimpen ludah di gelas, sampai setengah gelas, taruh di kulkas seger banget lalu minum, iya batal, karena sudah keluar dari mulut. Paham tak? Yakin? Yang ketiga adalah syaratnya ludah itu masih murni asli, belum bercampur sama yang lainnya. Kalau campur sama permen, boleh. Campur sama es krim, boleh. Campur sama sambel, ya nggak boleh. Jadi ludah masih kebayang enggak? Jadi langsung kalau gini, maka sampai ulama mengatakan, kalau seandainya ada seseorang mengumpulkan ludah di mulutnya begini, kemudian ditelan nggak batal, asalkan memenuhi 3 syarat. Jelas ya? Baik. Kemudian setelah itu, setelah mulut naik, memasukkan suatu ke lubang hidung, ya kan? Langsung, wah berarti yang batalkan abang langsung hafal, masukkan ke lubang hidung, pulang ke rumah, lubang hidung. Suaminya tanya, yang hukumnya apa? Saya kemarin minta carikan kamus, adakah bahasa lebih sopan dari itu? Ayo, kita begitu bingung loh. Ya sih gimana ya? Ini batal nggak? Bingung ragu. Masukkan ke lubang hidung, masukkan ke lubang hidung, mikir pusing. Lah, yang dimaksud masukkan lubang hidung adalah kalau kita masukkan sesuatu, yang sesuatu itu kalau seandainya air itu akan kita rasakan nyegrak panas di atas batang sini. Pernah kan keserak airnya di situ. Jadi adapun di hidung bawah sini itu tidak membatalkan puasa. Maka ini kabar gembira bagi yang punya hobi ngupil. Anda bebas ngupil, tidak membatalkan puasa, tapi tolong jangan depan umum, tidak elok dipandang orang. Jelas ya? Jadi jangan salah, sebab namanya masukkan. Yang ketiga adalah masukkan ke lubang telinga, dalamnya bukan luarnya. Dalamnya itu mana? Dalam lubang telinga. Dalamnya lubang telinga adalah yang tidak bisa dijangkau oleh kelingking. Selagi masih bisa dijangkau oleh kelingking, itu masih luar. Gini nggak batal. Gatel pakai gini nggak batal, karena kelingking ini adalah dianggap masih luar. Nah dalamnya baru apa? Korok kuping, atau Anda tetesin obat telinga, atau nakal dikasih kuku panjang. Itu membatalkan kuping ya, biarpun ini ada khilaf ya, mazhab yang lain enggak. Kemudian setelah itu adalah mohon maaf, lubang buang air kecil. Seorang laki-laki membuka lubang wala, ditetesin air, batal. Seorang ibu ada kapsul, dikasih obat, kan ada sering pengobatan, ada. Maka termasuk, mohon maaf, ini majelis mulia, seorang wanita di saat hendak istinja bersuci dari buang air kecil, cukup dengan perut jemari sudah diatur oleh Allah. Tidak usah kena was-was, kalau jemarinya dibelokkan ke dalam jadi batal. Cukup ditekan sekuat apapun, ini masih bagian luar. Selagi dengan perut jemari. Digosok begini masih luar. Tidak usah was-was. Cara mensucikannya cukup digosok dengan perut jemari, sudah selesai. Tapi kalau dia belokkan begini, karena berarti masuk, jadi batal. Termasuk ini, kadang nasihat Buya itu kan selalu Buya ngajarkan. Hidup itu yang indah, jadi istri itu yang usil, jadi suami yang usil, colak-colek. Itu loh, jangan lempeng-lempeng amat di rumah itu. Ustadz pun tuh lempengnya hanya di mimbar aja. Kalau saya di rumah dia usil sama istrinya, harus begitu loh. Colak-colek. Nah termasuk hati-hati. Kalau colak-colek di wilayah tersebut, kok istrinya membiarkan batal puasanya nanti? Memasukkan jarinya, mohon maaf ini. Kadang-kadang mohon maaf lagi tidur bareng, lagi iseng, guyonan, yang penting nggak makan begitu karena batal. Jelas ya? Paham? Selesai? Baru setelah itu yang selanjutnya adalah yang kedua. Ini baru yang pertama. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang pertama agak panjang, selebihnya pendek, ringan itu cepat sebenarnya.
Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Tapi kalau muntah tidak sengaja, tidak batal. Muntah dengan sengaja misalnya dekrok. Atau sengaja, kalau minum kotoran ayam yang mengkilat itu, yang bau itu, langsung itu dicium, muntah, batal. Karena dia sengaja. Misal saja, wallah alam, tidak tahu caranya gimana. Muntah. Tapi kalau muntah tidak sengaja, hamil muda, muntah, mabuk kendaraan, muntah, itu tidak batalkan puasa dengan catatan. Catatannya itu Anda sudah paham sebetulnya. Dengan catatan Anda tidak nelen ludah sebelum berkumur. Sebab muntahan itu najis lewat mulut. Berarti mulut kita najis. Selagi najis belum disucikan bercampur dengan ludah. Lalu ludah ditelen jadi batal. Nah, kalau Anda muntah, semoga tidak Anda. Kalau habis muntah, ambil air, kumur. Sudah selesai. Muntah. Kemudian yang ketiga adalah, mohon maaf, ini majelis mulia, keluar mani dengan sengaja, biarpun tanpa senggama. Mengeluarkan mani dengan sengaja, biarpun tanpa senggama. Baik dengan, mohon maaf, tangannya sendiri yang menjadi haram, atau dengan tangan pasangannya, tetap membatalkan puasa. Jelas? Yang ketiga adalah bersenggama, biarpun tanpa keluar mani. Yang penting, mohon maaf, masuk, kemudian setelah itu ditarik lagi, batal puasanya. Biarpun belum sampai keluar mani. Ukurannya adalah, kalau bagi laki-laki, mohon maafin majelis mulia, jika bagian kepala kemaluannya sudah tenggelam, maka itu akan membatalkan puasa. Baik dengan cara kepada istrinya, ya tentu kita bicara kepada istrinya, ini majelis mulia kok. Zina sama. Baik zinanya, zina sama. Atau gauli kambing sama juga. Dan ini selesai. Tidak usah kita perpanjang karena ini adalah jelas sekali. Dan ini hukumannya besar kalau sengaja. Kenapa kafaroh berat. Jelas? Kalau perempuan sama dimasukkan tadi. Karena perempuan ini batalnya karena dimasuki juga, karena bersenggamanya juga. Berapa? 3. Keempat. 3 kan? 1, muntah, 4, sudah 4. Sekarang 5, 6, 7. 1 paket. Biar mudah menghafalnya. 5 adalah haid, nifas, melahirkan. 3 berarti, yang sudah dapat 3 ya. Haid, nifas, melahirkan 1 paket. Haid membatalkan. Misalnya ada seorang ibu lagi puasa. Maghrib jam 6. Jam 6 kurang 5 menit kerasa. Batallah puasanya. Aduh, ngodok nanti. Iya ibu ngodok. Tapi tidak usah kecewa. Pahalanya utuh. Tidak usah marah-marah. Aduh, tidak usah marah-marah. Ya, jelas? Haid, nifas, melahirkan bayi atau bakal bayi. Puasa di siang hari, tatanya ada bakal bayi keluar. Keguguran. Jelas ya? Keguguran. Kemudian, yang keberapa? 7 sudah. 8, hilang akal. Nanti kami ulas lagi. Setelah itu jangan mikirin, batalkan. Hilang akal itu ada 3. Yang pertama, hilang akal. Yang pertama adalah tidur. Cuma tidur ini tidak dianggap membatalkan puasa, biarpun sehari penuh. Misalnya, habis sahur ketiduran, bangun-bangun isya. Dia misalnya, maka puasanya tetap sah. Ada yang bertanya, sholatnya gimana? Ini bab puasa, bukan bab sholat, Bu. Ini bab puasa. jadi karena apa? Tidur hilang akal yang paling ringan. Sehingga biarpun sehari penuh, tetap sah puasanya. Yang kedua adalah pingsan. Ayan pingsan. Ada orang panasan pingsan. Kalau pingsan, asalkan sempat bangun biarpun sebentar di siang hari, sempat melihat siang, itu sudah sah. Contoh habis sahur pingsan. Jam 12 siang tuh sadar, tanya ibunya, "Ma, Umi, ini jam berapa?" 12. Kaget, pingsan lagi. Baru setelah itu sadar isya, puasanya sah. Kenapa? Sempat bangun biarpun Nah, ada ini yang paling berat, hilang akal, gila. Bukan gila duit sama gila kursi DPR ya. Gila beneran, tapi bisa gara-gara kursi gila beneran loh ya. Gara-gara duit ini karena katanya orang gila, Allah bener dah itu, atau pura-pura aja ya. Biar tidak bayar utang maksudnya.
Kan pura-pura biar nggak suruh nggak jatuh hutang itu bisa saya bener bener gila itu ya. Ada calon DPR nggak jadi gila betul katanya. Bener, Anda denger kan? Pernah dengar beritanya? Oh sering nonton YouTube Anda. Padahal belum tentu, jangan-jangan dia biar tidak dikasih hutang aja kan saya gila. Lah gila beneran itu biarpun sebentar batal. Lagi ngobrol begini, oh, lagi pengajian, gila. Misalnya lagi apa? Biarpun sebentar batal puasa, selesai. Yang ke-8 itu. Yang ke-9 adalah murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah ngomong, Nabi Muhammad bukan Nabi, Quran bukan, pokoknya kalimat yang menjadikan dia murtad, maka batal puasanya. Kami ulas dari pertama, yang batalkan puasa adalah masukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. 5 sudah tahu, mulut, hidung, telinga, buang air kecil, buang air depan. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Saya dekatkan semuanya di wilayah ini saja, mulut. Kemudian 3, 4 adalah keluar mani tanpa sengaja, keluar mani dengan sengaja biarpun tanpa senggama, bersenggama dengan sengaja biarpun tanpa keluar mani. Kemudian 5, 6, 7 haid, nifas dan melahirkan. 8 adalah gila dengan hilang akal dengan rinciannya. Yang ke-9 adalah murtad. Semoga sehat semuanya. Pernah sakit mata? Pasang obat pahit tidak di tenggorokan? Pahit sekali. Batal tidak puasanya? Wah ini orang anak SLB bener. Batal tidak? Bingung kan? Nah, kenapa bingung dulu? Tadi ada mata disebut? Mata disebut ya? Kenapa bingung? Ya sudah jelas. Jadi kalau Anda misalnya pengen minum kopi di siang hari lewat mata, boleh. Kopi panas, nggak batal puasanya. Makan rujak boleh. Jelas? Sederhana. Jadi itu ada fikih praktisnya semacam itu. Anda bisa lihat di kajian kami untuk kejelasannya lebih jauh lagi. Ini gambarannya, usah pikir macam-macam. Ini namanya matan atau bahasanya ini ringkasannya dulu, pahami dulu baru nanti kemana-mana. Sudah, jangan mikir yang lain-lainnya. Selesai ya.